Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi, Bu. Dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Baik, anak-anakku sekalian, kita kembali bertemu dalam virtual pembelajaran melalui Jimit di pembelajaran IPS di bab pertama. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, silahkan disimak dulu video berikut ya. Tengah berjalan-jalan mendaki puncak gunung. Mereka sedang menuju ke sebuah lokasi di ketinggian tertentu, melewati perkebunan dan semak-semak demi bisa mengakses jaringan internet untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian mereka harus berpegangan satu sama lain, sebab jalan setapak yang dilalui sangat licin dan penuh dengan batang kayu, serta rumput liar yang hampir menutupi badan. Mempunyai ponsel, mereka kemudian belajar berkelompok dan duduk di atas tumbuhan rumput liar. Duduk tegak anak-anakku sekalian, duduk tegak, ambil posisi yang nyaman ya, ambil posisi yang nyaman, duduk yang tegak. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah, kemudian melihat dengan kondisi kita, dengan fasilitas internet ada gitu ya, tidak harus berjalan jauh. Tarik nafas 3 kali, kemudian hembuskan melalui fokus ya. Kemudian kita coba pikirkan ini, kemudian mensyukurinya dengan berdoa. Jadi teman-teman sekalian, kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Kurnia Nabilah tadi ketika menarik nafas, apa yang dirasakan ya? Setelah bikin duduk, kita bisa minum udara segar lebih. Oke, itu baik. Segala nikmat yang diberikan, masih ada orang tua kita, kakak-kakak kita yang bisa mensupport kita dalam pembelajaran. Jadi manfaatkan semua itu dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian rasa syukur sekalian, dipersiapkan perangkat pembelajarannya, buku IPS, buku catatan mungkin, atau mungkin air minum boleh dipersiapkan di sampingnya ya. Baik anak-anakku sekalian, kita coba bab yang pertama, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dalam pokok materi kondisi alam negara-negara di dunia. Adapun sumber belajar kita, buku paket IPS SMP kelas 9 yang kalian pegang, silakan fokus di halaman 22 sampai 54. Kemudian buku elektronik, bisa juga internet. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, harapkan kalian setelah pembelajaran ini, kalian mampu menunjukkan letak wilayah negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Kemudian menganalisis jenis iklim di negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir berdasarkan letak lintang. Membandingkan keadaan alam negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Menganalisis pengaruh keadaan alam terhadap perekonomian. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah menyajikan ikon atau ciri khas negara di benua dalam bentuk video atau lainnya. Nah, kemudian penilaian pembelajaran, proses pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah penilaian sikap dari awal tadi. Baik, oke. Sekarang silahkan dipersiapkan di kolom chat ya. Boleh dituliskan di kolom chat, tapi jangan langsung di enter. Nah, yang A ini negara apa, yang B negara apa, C negara apa, D negara apa, E negara apa. Silahkan kalian tuliskan di dalam, silahkan di enter jawaban kalian di kolom chat. Oke, sudah ada jawaban Dea Gracia, Michelle, Firdaus. Oke, kan sudah ada Kurnia Nabila, Raden Roro. Oke, coba
Mau ke Givan Julio. Givan Julio, nak, mikrofonnya, nak. Ya, Bu. Givan, oke, Givan, silahkan disampaikan. Yang dari A sampai E. Iya, iya. Bentar, Mbak. A. Jepang. Oke. B. Amerika Serikat. C. Inggris. D. Australia. E. Mesir. Oke, terima kasih Givan. Oke, satu lagi Ibu coba Tiara. Yang dari A sampai E, Kak, Bu. Iya. A Jepang, B Amerika Serikat, C Inggris, D Australia, E Mesir. Oke, coba beri aplaus dulu dong, di raise hand semua tangannya untuk apresiasi kepada teman-temannya. Oke, terima kasih. Jepang itu, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, Jepang itu masuk pada benua apa ya? Boleh? Oh, Asia. Asia. Kalau Amerika Serikat, nak? Amerika. Jepang itu Asia Timur. Iya, bagus sekali ya. Kemudian Amerika, kemudian ada negara Mesir di wilayah benua Afrika. Baik, anak-anakku sekalian, kolom chat atau nanti Ibu minta untuk bersuara. Di manakah posisi letak astronomis, geografis, dan geologis negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia? Ya, oke, terima kasih. Oke, Ibu langsung saja ke Aditya Putra Malisan. Baik, Aditya kena negara Jepang. Oke, rekannya Aditya mohon bersiap-siap ya, kelompok yang kemarin sudah Ibu atur. Kembali kita Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Oke, terima kasih Aditya. Dengan Kanada, sebelah barat Samudra Pasifik, timurnya Samudra Atlantik, Meksiko, Teluk Meksiko, selatannya Kuba. Oke, terima kasih Firdaus Dwiki. Ya, coba disampaikan ya responnya. Oke. Bisa menerima dengan baik informasinya ya? Iya, bisa, Bu. Oke, sekarang kalau misalkan kamu, apa yang kamu ucapkan kepada temanmu? Iya, terima kasih. Oke, aplaus dulu dong. Boleh mengangkat raise hand-nya untuk teman-teman yang sudah merespon pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Boleh diturun bahwa berdasarkan posisi garis lintang, iklim itu dibagi menjadi 4 ya. Tropis, subtropis, sedang, dan kutub. 0 sampai 66, Oke, Inggris, Australia, Selatan. dapat melihat nih. Nah, kita dapat menentukan iklim di sebuah wilayah. Nah, yang pertama Jepang. Kalau kita lihat Jepang dengan posisi lintangnya ini memiliki iklim apa? Sedang. Iklim sedang. Iklim sedang ini, kondisi wilayah Jepang itu memiliki berapa musim? Ada yang tahu? 4 musim. Inggris. Wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Oke, tadi Inggris sudah. Kemudian Australia, Raden Roro, boleh dibacakan? Pada umumnya permukaan benua Australia terdiri dari dataran rendah, dataran pantai, Pluto, dan dataran tinggi timur. Oke. Lithium, dimangan, fosfat, nikel, vanadium, besi, perak, dan uranium. Ekonominya banyak bersumber dari alam, terutama bidang pertanian dan atau perkebunan, karena daerahnya banyak dataran tinggi.
Oke, aplaus dulu dong untuk teman-teman semua tadi yang sudah berani menyampaikan. Tiara, coba tadi kamu tadi sudah mendengarkan tadi Tiara bagian Mesir ya? Mendengarkan Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia. Coba berikan pendapatmu tentang bagaimana tadi teman-teman merespon dan memberikan jawabannya. Kira-kira apa yang kamu dapatkan, Tiara? Saya bisa memahami. Iya. Coba Jadi bagaimana lebih tahu. Oh, jadi lebih tahu. Baik. Bagaimana perasaanmu, Nak, ketika tadi kamu nggak tahu terus kamu mau jadi tahu? Perasaan Tiara bagaimana? Lebih dalam Cara masing-masing. Oke. Menghargai setiap ini, Nak, ya, cara teman-teman menyampaikan ya. Iya, Ada yang masing-masing. Oke, betul, menghargai semua pendapat teman-teman. Kemudian tadi menghargai ada yang berani menyampaikan, ada yang menuliskan di kolom chat. Terima kasih ya Tiara. Letak wilayah negara Jepang, Amerika Serikat, Australia, Mesir itu sangat beragam, baik dari astronomis, geografis maupun geologisnya. Nah, yang terakhir, Nak, adalah kalian nanti mampu membuat video, dan ini nanti setelah pembelajaran selesai ya. Dan Ibu beri waktu pengumpulannya sampai hari Minggu boleh. Ya, jadi nanti silahkan kalian cari 5 ikon. Tahu ikon ya, ciri khas. Ya. Coba sebentar. Bisa bangunan sejarah, flora atau fauna atau kenampakan alam. Kemudian aktivitas kalian dapat berupa pilih salah satu aktivitas berikut. Misalkan rekaman video. Ya, rekaman videonya bisa TikTok boleh, Nak, nggak apa-apa. Kan TikTok itu biasanya kan ada sama tulisannya ya. Atau mungkin video di Instagram juga boleh. Maksimal videonya hanya 5 menit saja. Aktivitas kalian boleh juga memilih dalam bentuk dokumen kertas gitu ya. Ada gambar-gambar, ikon tadi yang Ibu minta 5, kemudian nanti ditempelkan di dokumen tersebut. Atau mungkin misalkan ada yang mau pakai clipping juga boleh. Jadi 1, 2, atau gini deh, Ibu minta kalian menuliskan di kolom chat dengan emoticon atau menuliskan perasaan kalian dengan 1-2 kata di kolom chat. Silakan, ayo. Senang sekali. Oke, Ainul senang karena menambah pengetahuan. Givan Julio senang bisa mendapatkan informasi lebih dalam. Raden Roro senang karena mendapatkan pengetahuan baru. Dapatkan dari proses pembelajaran kita kali ini, Nak. Silakan Givan. Silakan Givan, Nak. Ya. Dapat pengetahuan tentang astronomi, tentang iklim, tentang geografis, kondisi alam. Iya. Bagian materi mana yang sulit untuk kalian pahami? Coba. Oke. Nah, oke, terima kasih. Jadi gini, anak-anak yang hebat, Ibu terima kasih banyak respon kalian hari ini mau mengikuti pembelajaran secara daring. Tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi kita yang jarak jauh. Jangan menyerah, manfaatkan potensi dan kekuatan yang ada pada diri kalian. Dan Ibu mengingatkan, setelah kegiatan pelajaran ini isi absen, Nak, ya, ada di kolom chat juga untuk kesempatan kalian pembelajaran hari ini. Yang kita dapatkan semoga bisa menjadi jembatan untuk kalian menjadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang beragama lain sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Baik, selamat beristirahat, tetap menjaga protokol kesehatan ketika di rumah, jaga kesehatan kalian. Apakah semua siswa memiliki karakteristik yang homogen? Tentu saja tidak. Dengan hal ini, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, guru tentunya akan menghadapi karakteristik murid yang berbeda-beda, baik profil, minat, keterampilan, dan gaya belajar yang heterogen. Ada murid yang memiliki kecenderungan gaya belajar auditori. Di antara teknik yang diberikan dengan penjelasan yang diberikan guru atau mendengarkan dari presentasi sesama siswa. Ada juga murid yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Teknik yang diberikan adalah memberikan tulisan
gambar animasi atau materi dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Di antara teknik yang diberikan bisa dalam bentuk praktek atau bermain peran. Atau bisa saja ada siswa yang memiliki gaya belajar kombinasi auditori, visual, dan kinestetik. Saya sebagai calon guru penggerak merasa senang dengan mendapatkan pengetahuan ini melalui pendidikan guru penggerak. Dan tentunya ini menjadi tantangan yang mengharapkan saya sebagai guru memiliki responsif terhadap kebutuhan siswa yang beragam di kelas dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Kita perlu memutuskan hal yang dilakukan di kelas dengan membuat perencanaan berkaitan dengan bagaimana mengundang murid untuk belajar, merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan mengkombinasikan dengan teknik kompetensi sosial emosional yang dapat dikembangkan melalui kesadaran siswa, pengelolaan diri, kesadaran sosial empati, keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini dapat dihubungkan pada RPP yang akan dirancang. Ada tujuan pembelajaran yang jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan murid, dan memanajemen kelas agar kelas dapat berjalan secara efektif dengan memperhatikan akses, mobilitas, dan interaksi dalam pengelolaan kelas, serta media yang akan memudahkan murid memperoleh pembelajaran bermakna. Proses pembelajaran ini perlu diakomodir melalui 3 aspek pendekatan, yaitu diferensiasi konten, pemberian materi atau sumber belajar tidak hanya melalui buku saja, tetapi bisa melalui video atau lainnya. Diferensiasi proses, ada jangka waktu dalam penyelesaian tugas, kegiatan pembelajaran yang bervariasi, yang mengakomodasi gaya belajar murid, diskusi kelompok, debat produktif, tanya jawab, penyusunan laporan, atau bermain peran. Selanjutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk hasil tes, tulisan, laporan, gaya presentasi, gambaran, mind mapping, wawancara, atau lainnya. Yang paling penting, diferensiasi produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memberikan ruang untuk menyelaraskan dengan konsep merdeka belajar dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adanya pembelajaran ini dapat mengakomodasi segala kelebihan dan kekurangan murid dalam meningkatkan kompetensi diri yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu menuntun di dalam hidup tumbuhnya anak. Melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran daring dengan gimmick tentunya juga menghadapi kendala, seperti siswa yang masuk room karena bermasalah jaringan internet, siswa yang kehabisan kuota. Kemudian solusi alternatif yang guru berikan adalah bisa memberikan materi melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp. Pembelajaran yang saya laksanakan tentu jauh dari kesempurnaan. Perlu tindak lanjut berikutnya, terus belajar untuk memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran dan teknik atau metode-metode yang sesuai materi serta dapat memenuhi kebutuhan siswa. Semoga sajian ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru. Guru bergerak, salam bahagia, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.